Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you guys? Today lessons, we are gonna talk about announcement text. Hari ini kita akan mempelajari tentang announcement text atau teks pengumuman. Nah, kalian pasti sering mendengar atau melihat suatu pengumuman nih. Entah itu pengumuman yang ada di sekolah, di masjid, di kereta api, di mall, bahkan yang ada di bandara. Selain itu, pengumuman juga dapat berupa sebuah teks, seperti yang biasa ditempel di majalah dinding yang ada di sekolah teman-teman. That's all the example of announcement text. Nah, jadi, what is announcement text? Announcement text is something that is written, printed, or spoken statement in public or formal words containing information about an event that has happened or is going to happen. So, teks pengumuman berisikan teks singkat yang mempunyai tujuan tertentu dalam memberikan suatu informasi kepada publik, yaitu terkait sesuatu yang terjadi maupun sesuatu yang akan terjadi. Nah, selanjutnya, social function or fungsi sosial dari announcement text, yaitu to give some information about something of what has happened or what will happen. Generally, there are several types of announcement text. Jadi, di announcement text ini atau teks pengumuman ini terdapat beberapa tipe. Yang pertama, events atau acara. Yang kedua, missing person or animals or items atau teks pengumuman mengenai orang hilang, binatang, atau barang. Yang ketiga, announcement text of winner of competition atau teks pengumuman mengenai pemenang perlombaan. Yang keempat, yaitu announcement text about job vacancy atau teks pengumuman mengenai lowongan pekerjaan. Yang kelima, announcement text about sad news atau teks pengumuman mengenai berita duka. Yang keenam, yaitu announcement text about inauguration. Dan yang terakhir, announcement text about new products atau teks pengumuman tentang produk baru. Dan untuk struktur bahasa dari teks pengumuman ini, ada pula yang berbeda-beda. Ada yang terdiri dari 3 bagian atau 2 bagian struktur bahasa saja. Nah, bisa teman-teman lihat di poin yang pertama, yaitu starting title atau dimulai dengan judul, yang mana terletak di bagian atas. Contohnya, attention please, atau kalian juga bisa menggunakan dear disertai dengan name atau nama. Nah, starting title ini memberitahu tentang teks pengumuman berisikan tentang apa dan untuk siapa. Untuk poin kedua dan ketiga, sebenarnya masih sama-sama main information dari struktur bahasa di teks pengumuman ini. Karena di main information ini terdapat 5W1H, yang mana stating purpose, stating place, day, date, and time, yaitu menyatakan di mana tempat, menyatakan tujuan dari acara itu diselenggarakan, dan menyatakan kapan acara tersebut diselenggarakan. Untuk poin terakhir di generic structure of announcement text, yaitu closing atau informing sender, yang mana biasanya menyatakan siapa yang melaksanakan acara tersebut dan contact person yang bisa dihubungi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur kebahasaan dari announcement text. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada 4 pola atau 4 patterns.
Yang pertama, using simple present tense. Yang kedua, using simple present perfect tense. Yang ketiga, using simple past tense. Dan yang terakhir, using simple future tense. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa sebelum membuat teks pengumuman, kita harus memperhatikan tentang apa atau teks pengumuman yang seperti apa yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan nih pola kalimat yang mana yang harus kita gunakan untuk teks pengumuman tersebut. Misalnya, jika kita akan membuat teks pengumuman tersebut dengan memberitahukan yang sudah terjadi, berarti kita harus menggunakan simple past tense dan simple present perfect tense. Sedangkan jika teks pengumuman tersebut memberitahukan yang akan terjadi, berarti kita harus menggunakan simple future tense. Nah, teman-teman ingat juga bahwa unsur kebahasaan mengikuti teks pengumuman yang akan diberikan. Dan berikut ini adalah beberapa contoh mengenai teks pengumuman.